Dan inilah informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com dan kini kita ke informasi yang pertama, ada kado Presiden Prabowo untuk guru. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru berstatus aparatur sipil negara dan honorer mulai tahun 2025. Pengumuman kenaikan gaji guru PNS dan P3K serta honorer disampaikan dalam peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur kemarin. Gaji guru ASN akan naik sebesar 1 kali gaji pokok, lalu gaji guru non-ASN yang telah lulus pendidikan profesi guru atau PPG akan menerima kenaikan sebesar 2 juta rupiah. Presiden juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 akan dilaksanakan PPG untuk 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 atau S1. Namun Prabowo menyoroti masih adanya 249.623 guru yang belum berpendidikan D4 atau S1. Oleh karena itu, mulai tahun 2025 pemerintah akan memberikan bantuan pendidikan secara bertahap bagi mereka untuk melanjutkan studi ke jenjang tersebut. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Dan kini kita beralih ke informasi seputar teknologi. Ada anak magang yang hilangkan 1,1 juta US dollar milik ByteDance. Kita lihat raksasa China yang merupakan induk TikTok ByteDance mengajukan tuntutan kepada anak magangnya senilai 1,1 juta dolar Amerika Serikat atau setara 17,4 miliar rupiah. Anak magang bernama Tian Kei itu diduga melakukan penyerangan terhadap model bahasa besar atau LLM sistem kecerdasan buatan atau AI milik ByteDance. Kasus ini bikin geger seantero China dikala negara itu sedang menggenjot AI secara mandiri tanpa bergantung dengan teknologi Amerika Serikat. ByteDance menuntut Tian senilai 1,1 juta dolar Amerika Serikat yang dikatakan merupakan nilai kerugian atas petaka yang ditimbulkan anak magang tersebut. Hal ini memicu perhatian karena perhatian LLM AI menjadi sangat penting di kalangan raksasa China saat ini. Teknologi yang dimiliki ByteDance dikatakan mampu memproduksi teks, gambar, dan output lainnya dari sumber data yang besar. ByteDance menolak berkomentar terkait kasus gugatan hukum. Tian yang teridentifikasi sebagai mahasiswa pasca sarjana di Peking University juga tidak segera merespon permintaan konfirmasi. Tian diduga secara sengaja melakukan sabotase terhadap LLM AI dengan memanipulasi kode dan melakukan modifikasi tanpa izin. Kita ke informasi terpopuler selanjutnya, yakni ada aksi demo penambang kecil di Peru. Ada aksi protes para penambang skala kecil di Peru yang menyebabkan kemacetan panjang di kawasan pegunungan Ocona pada Rabu 27 November lalu. Ribuan kendaraan terjebak akibat blokir jalan yang dilakukan para penambang. Penambang skala kecil ini menuntut perpanjangan program yang memungkinkan mereka beroperasi sementara. Mereka khawatir kebijakan baru pemerintah akan memperluas penambangan ilegal dan berdampak pada kelangsungan hidup mereka. Pihak berwenang menyebut pemerintah sebenarnya ingin mengatur penambang tradisional, namun hal tersebut malah menyebabkan penambang ilegal berkembang biak. Aksi ini berdampak luas mengganggu aktivitas warga sekitar yang kesulitan beraktivitas akibat jalan tertutup. Foto udara kemacetan mengular panjang di jalan pegunungan di Ocona, Peru Rabu waktu setempat diketahui sejak minggu lalu ratusan penambang skala kecil sudah mendirikan kemah di depan Kongres. Penambangan ilegal di Peru memang sangatlah menguntungkan, bahkan data regulator keuangan setempat menyebut dalam 10 bulan pertama tahun ini penambang ilegal menghasilkan 1,1 miliar dolar Amerika Serikat, lebih menguntungkan dari perdagangan narkoba. Kini kita ke informasi terpopuler selanjutnya, ada Putin yang ancam serang Kiev kembali. Ya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan menyerang pusat-pusat pengambilan keputusan di ibu kota Ukraina Kiev dengan rudal hipersonik baru Rusia. Ini ditegaskannya beberapa jam setelah Moskow menghantam jaringan energi Ukraina dalam sebuah serangan yang menyebabkan 1 juta orang kehilangan aliran listrik. Sebelumnya, sumber Ukraina menyebut Rusia menembakkan lebih dari 90 rudal dan sekitar 100 pesawat nirawak atau drone selama serangan itu.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak sekutu-sekutunya untuk memberikan tanggapan tegas terhadap apa yang disebutnya sebagai pemerasan Rusia. Mengutip AFP, Putin mengatakan pemboman baru itu merupakan tanggapan terhadap serangan Ukraina di wilayahnya dengan rudal-rudal barat. Perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun itu telah mengalami eskalasi tajam dalam beberapa hari terakhir dengan kedua belah pihak mengerahkan senjata baru dalam upaya untuk menang sebelum Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump memangku jabatan pada bulan Januari.